warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Apakah sehat semua? Alhamdulillah. Kalau sehat semua, kita harus tetap semangat ya. Walaupun kita sedang menjalankan ibadah puasa hari ini, jangan kita menjadi produktif. Jangan kita menjadi malas-malasan. Walaupun kita sedang puasa, kita harus tetap semangat. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu meminta tolong kepada ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya terlebih dahulu membaca doa. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ibu akan terlebih dahulu mengabsen siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, semuanya pada pagi hari ini hadir semua. Oke, baiklah. Ibu akan langsung memulai pelajaran pada hari ini. Materi yang akan kita bahas yaitu termokimia. Setelah Ibu akan menanyakan, adakah dari kalian yang mengetahui apa itu termokimia? Tidak ada ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu termokimia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan termokimia itu apa. Termokimia itu Jadi termokimia itu ilmu yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Jadi ada dua kata. Satu, termo. Termo itu artinya panas. Yang kedua itu kimia, yang artinya reaksi kimia. Apakah ada dari kalian yang kurang paham dari pengertian termokimia? Baiklah, tidak ada ya. Ibu akan membahas tentang materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Bagaimana kita membedakan sistem itu apa dan lingkungan itu apa. Yang kedua itu reaksi eksoterm dan reaksi endosperm. Itu membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endosperm, dan bagaimana diagram energi reaksi eksoterm dan reaksi endosperm. Yang ketiga itu jenis-jenis entalpi. Jadi apa sih itu jenis-jenis entalpi dari termokimia? Ibu akan menayangkan PowerPoint yang akan kita bahas pada materi selanjutnya, yaitu sistem dan lingkungan. Di sini Ibu akan menjelaskan apa perbedaan sistem dan lingkungan. Sistem itu segala sesuatu yang kita amati. Pada kali ini, yang berarti sistem itu reaksi kimia. Jadi, reaksi kimia itu ada dua, yaitu produk hasil dari reaksi dan ada yang namanya reaktan, yaitu pereaksi. Sedangkan yang bukan produk atau yang bukan reaktan berarti kita sebut lingkungan atau segala sesuatu yang di luar sistem. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh sistem dan lingkungan itu seperti apa. Ibu akan menayangkan video untuk kalian amati. Seperti air panas di dalam botol. Maka air panas itu yang kita amati, kita sebut sistem. Sedangkan botolnya itu batas antar sistem dengan lingkungan. Lingkungan itu apa? Bisa udara, tangan kita, atau tangan kalian. Nah, ketika tutup botolnya kita buka, berarti
cuman panas saja yang bisa keluar masuk, tetapi uap airnya juga. Ketika botolnya kita tutup, berarti yang hanya kita keluar masuk adalah panasnya saja. Nah, barulah kita masuk hubungan antara sistem dengan lingkungan. Sistem bisa mengalami kerja dan bisa mendapatkan kerja dari lingkungan. Selain itu, sistem juga melepaskan kalor ke lingkungan dan bisa juga lingkungan melepaskan kalor ke dalam sistem. Kalor yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap itu disebut entalpi. Apakah dari penjelasan Ibu ada yang kurang mengerti? Boleh silakan ditanyakan. Baiklah, tidak ada. Ibu akan melanjutkan tentang materi selanjutnya, yaitu reaksi eksortem dan reaksi endortem, dan bagaimana diagram energi reaksi eksortem dan reaksi endortem. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang reaksi eksortem dan reaksi endortem. Reaksi eksortem, exit yang artinya keluar. Jadi, ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan. Ada ciri-ciri yang menyebabkan suhu itu naik. Jadi, tangan kita panas itu akan mengeluarkan reaksi eksortem. Jadi reaksi eksortem itu keluar dari sistem ke lingkungan. Reaksi endortem kebalikan dari reaksi eksortem. Berarti ada fase panas atau kalor yang diberikan lingkungan ke sistem. Jadi suhunya menjadi turun. Sedangkan reaksi eksortem itu suhunya naik. Itulah perbedaan dari reaksi eksortem dan reaksi endortem. Jadi kalian sudah tahu membedakan bagaimana reaksi eksortem dan reaksi endortem. Apakah dari kalian yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti dari penjelasan Ibu, boleh ditanyakan. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Gimana? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang diagram energi reaksi eksortem dan reaksi endortem. Ibu akan menayangkan PowerPoint bagaimana diagram energi reaksi eksortem dan diagram energi reaksi endortem. Diagram energi reaksi eksortem. Reaktan sebelum berubah menjadi produk, teorinya harus melewati yang konvektivasi. Nah, untuk mencapai konvektivasi dibutuhkan energi aktivasi. Buktinya, kalau ada hidrogen dan oksigen, kamu campur gitu aja, gak bakal meledak. Tapi kalau ketika hidrogen dan oksigen campuran tadi kamu goda dengan sedikit panas atau api, langsung meledak. Berarti hidrogen dan oksigen kalau mau bereaksi, dia harus kita kasih energi aktivasi dulu, baru bisa meledak dan berubah menjadi produk. Kita lihat dari grafiknya, maka energi reaktan dan energi produk naik atau turun? Turun ya. Jadi perubahan entalpinya negatif karena delta H itu rumusnya delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Karena H produk lebih kecil dari H reaktan, otomatis jadi negatif. Selanjutnya, diagram energi reaksi endortem. Kita lihat lagi di kurva energi, sama reaktan mau berubah jadi produk harus melewati konvektivasi dulu.
Lalu kita lihat energi reaktan dan energi produk naik atau turun. Produknya lebih besar dari reaktan, berarti naik ya, berarti tandanya positif. Jadi reaksi endotherm delta H-nya positif. Jadi keduanya diagram energi reaksi exotherm itu sama dengan diagram energi reaksi endotherm, bedanya di situ. Deltanya sedang diagram energi reaksi exotherm diagramnya hanya negatif, sedangkan diagram energi reaksi endotherm itu positif. Dari kalian sudah mengerti yang Ibu tayangkan dari PowerPoint tadi tentang diagram energi reaksi exotherm dan reaksi endotherm. Kalau kalian tidak mengerti, boleh ditanyakan dan Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, itu jenis-jenis entalpi. Baiklah, tidak ada ya. Ibu akan menayangkan lagi PowerPoint tentang jenis-jenis entalpi. Jenis entalpi itu sebenarnya tergantung dari jenis reaksinya. Berarti kalau reaksi pembentukan, maka entalpi pembentukan. Kalau reaksi pembakaran, maka entalpi pembakaran. Yang pertama, kita sebut reaksi pembentuk disebut entalpi pembentukan. Apapun bentuk unsur yang ada unsur, berarti itu entalpi pembentukan. Unsur standar 1 mol senyawa. Kalor yang menyertai pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar 25 derajat 1 atm. Itu contohnya delta HF CH3OH. Itu contoh entalpi pembentukan. Yang kedua, entalpi disosiasi atau penguraian. Berarti apa itu? Senyawa yang terbentuk tadi terurai kembali menjadi unsur-unsurnya dalam tetap keadaan standar. Kalor yang menyertai pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen dalam keadaan standar 25 derajat Celcius 1 atm. Itu berarti kembali menjadi unsur-unsurnya dalam tetap keadaan standar. Contoh entalpi disosiasi sama seperti contoh reaksi entalpi pembentukan. Yang ketiga, entalpi pembakaran. Ciri-cirinya itu ketika sebuah zat kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan produk. Jadi ketika kita mengatakan entalpi pembakaran kalor yang menyertai pada pembakaran 1 mol zat dengan gas oksigen, contohnya itu propana. Propana itu di mana sih? Yaps, di gas LPG. Yang keempat, entalpi netralisasi. Entalpi netralisasi itu reaksi antara asam dengan basa menghasilkan garam dengan air. Jadi entalpi netralisasi itu apa? Kalor yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol air. Contohnya itu delta HN reaksi HCl dan NaOH. Jadi asam dengan basa itu entalpi netralisasi. Baiklah, apakah dari kalian ada yang kurang paham atau kurang dimengerti dari penjelasan Ibu tentang jenis-jenis entalpi? Baiklah, tidak ada. Ibu akan, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan LKS pada kalian untuk diisi secara kelompok. Ibu akan memberikan LKS tentang materi yang Ibu jelaskan tadi tentang termokimia.
Ibu akan memberikan LKS kepada kalian dan membaginya secara kelompok. LKS yang kalian kerjakan sekarang dikumpul dan Ibu akan periksa dan memberikan nilai. Baiklah, Ibu, sebelum mengakhiri pada pelajaran pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas membaca agar kalian mengerti dan materi selanjutnya. Baiklah, kepada ketua kelas dipersilakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Terima kasih kepada ketua kelas telah memimpin doa pada pagi hari ini. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.